VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern. Pada saat itu, rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. VOC didukung oleh investasi pemerintah Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Eksplorasi dan ekspansi salah satu pencapaian terbesar VOC adalah ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal seperti Abel Tasman yang menjelajahi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania. Ekspedisi ini membantu Belanda memetakan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal di Samudra Hindia dan Pasifik. Pengaruh politik dan ekonomi VOC tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang kuat. Perusahaan ini memiliki tentara pribadi, armada kapal, dan memerintah wilayah-wilayah tertentu di Asia Tenggara, seperti Batavia. Hal ini memberikan Belanda kontrol yang signifikan atas perdagangan di wilayah tersebut. Kehancurannya VOC, meskipun VOC mengalami kesuksesan besar dalam perdagangan dan eksplorasi, perusahaan ini akhirnya mengalami kemunduran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC menghadapi masalah keuangan serius akibat terlibat dalam perang dan persaingan sengit dengan perusahaan dagang lainnya. Pada tahun 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut dan kekayaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Warisan VOC masih hidup dalam sejarah Belanda. Perusahaan ini memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sistem perbankan modern dan model perusahaan terbatas yang masih digunakan saat ini. Selain itu, penemuan dan pemetaan wilayah baru oleh VOC membantu membangun fondasi penjelajahan dan penjajahan Eropa di seluruh dunia. Latar belakang VOC. Pendirian VOC pada tahun 1602 merupakan respon terhadap situasi ekonomi dan geopolitik yang ada pada saat itu. Pada abad ke-17, Belanda merupakan salah satu negara yang berperang untuk kemerdekaan dan kemandirian politik serta ekonomi dari Spanyol yang kuasa. Perang 80 tahun 1568 sampai 648 antara Belanda dan Spanyol telah menciptakan kekacauan di wilayah ini. Pada saat yang sama, Belanda juga terlibat dalam perdagangan internasional yang semakin berkembang, terutama perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Salah satu faktor pendorong pendirian VOC adalah perlunya memitigasi risiko dan memanfaatkan peluang dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara. Rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada adalah komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa, tetapi sulit diperoleh dan diangkut dari wilayah-wilayah jauh di Asia Tenggara. VOC didirikan sebagai jawaban terhadap tantangan dan untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi tuntutan protes dari diterapkannya kebijakan tanam paksa yang dilayangkan oleh Deventer pada tahun 1901 berupa program kewajiban moral kesejahteraan penjajahan. Politik etis dipelopori oleh Broshoff yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan Belanda dan Konrad Theodor van Deventer yang merupakan ahli hukum Belanda. Program yang dimaksud dari pemberlakuan politik etis diantaranya edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Latar belakang politik etis, kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch membawa kesengsaraan bagi Hindia Belanda. Kewajiban menjadikan 20% tanahnya untuk dikuasai Belanda menjadi hal yang sangat merugikan bagi pemilik tanah. Terlebih apabila tidak memiliki tanah, diwajibkan bekerja kepada Belanda dengan gaji yang sangat kecil. Akibatnya kualitas hasil tanaman menurun dan menimbulkan permasalahan kelaparan. Terlebih kurangnya pangan menimbulkan wabah penyakit di Cirebon dan Grobogan. Tingkat kematian meningkat sedangkan jumlah penduduk menurun tajam. Penyimpangan kultur prosenten pemberian bonus kepada bupati yang melebihi target semakin membuat praktek pemerasan dan pembudakan semakin besar. Peter Broshoff
selama berkeliling di Jawa pada 1887 menemukan banyak kesengsaraan yang dialami pribumi Hindia Belanda pada waktu itu. Kondisi ini membuat kecaman dari warga Belanda yang menganggap kebijakan Hindia Belanda tidak manusiawi. Van Deventer dalam majalah The Gids berjudul EU Ereskald atau Hutang Budi menjelaskan bagaimana kesengsaraan bangsa Indonesia yang hasilnya justru dinikmati Belanda. Gagasan Van Deventer mendapatkan dukungan dari Ratu Wilhelmina yang menyebutkan dalam pidatonya mengenai kesengsaraan tanah jajahan tahun 1901. Hasilnya kemudian dibuktikan dengan kebijakan baru, diterapkannya politik etis. Dampak politik etis Trias van Deventer, istilah yang dikenal dengan bentuk kebijakan politik etis dari Hindia Belanda. Kebijakan ini meliputi irigasi, pengarian memperbaiki sistem pertanian, edukasi, pendidikan, memberikan pendidikan kepada pribumi, dan imigrasi, memindahkan penduduk dengan tujuan pemerataan wilayah. Namun pada pelaksanaannya Trias van Deventer tidak dapat diharapkan sesuai istilahnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda masih enggan mengubah kondisi rakyat dan terus melakukan eksploitasi pada pelaksanaannya. Belanda tidak memberi pelindungan atau bantuan kepada usahawan pribumi secara sungguh-sungguh. Pada sektor pertanian, irigasi hanya dilakukan pada perkebunan yang memiliki hak utama. Sedangkan pada pendidikan, pelajaran yang diberikan hanya pada pengajaran tingkat rendah dan tertutup pada golongan priai. Namun, kebijakan politik etis tetap memberikan dampak positif. Di antaranya, munculnya golongan